Mas, tolong ya. Ini rapat pansus, kalau ada apa-apa izin dulu. Jangan nyelonong-nyelonong boy. Ya, nanti maling lagi masuk kemari juga. Bebas saja. Ini tim sekretariat di pansus bukan? Tolong geser sana. Nggak, baca itu sekretariat di ini, nanti dokumen kita kau colong lagi sana. Ya, tolong digeser. Tolong pimpinan sebelum ini digeser, ini menyangkut data. Interupsi pimpinan. Saya mohon, rapat kita adalah rapat Dewan yang terhormat dan ini dilihat oleh seluruh masyarakat. Apapun yang kita lakukan, tolong bahasanya yang baik. Kita adalah anggota Dewan yang terhormat. Kita mewakili konstituen kita. Jadi saya melihat, saya tidak memihak kepada siapapun, tapi saya mohon kalau berbicara itu pakailah bahasa yang baik. Nggak mungkin ada pencuri dan penyolong di sini. Jangan menuduh orang. Jadi kalau menyelidiki itu, pakailah bahasa yang baik. Karena ini adalah anggota Dewan yang terhormat. Begitu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, saya tidak akan membahasnya, tetapi saya kira untuk yang lainnya kalau ada keperluan, ya silakan lewat sekretariat ya. Anggota juga punya staf dan kita tidak bisa menyuruh staf kita untuk dalam rapat resmi dan lewat sekretariat semua. Ya, silakan. Sudah. Ya, sudah. Sudah Pak Masinton, jangan diperpanjang. Silakan Pak Wahyu. Pimpinan, izin bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya surprise saya masuk ke sini pimpinan. Karena saya melihat guru-guru saya, ada Pak Eri, ada Pak Tumpak gitu kan. Tapi di sisi lain saya nggak tahu bagaimana jiwanya beliau-beliau itu duduk di situ gitu kan. Di poin 19, kebetulan latar belakang saya adalah hukum. Dan Pak Tumpak dan Pak Eri adalah orang-orang yang kapabilitas di bidang hukum. Di situ berdasarkan keterangan daripada Dirut tadi, legalitas belum diselesaikan semua, tetapi segala proses pembayaran dan perubahan BOD sudah dilakukan dan tanpa RUPS. Mohon pendapat dari Pak Tumpak dalam konteks ini, selaku komisaris utama. Dalam kapasitas BUMN, notabene adalah uang negara, tata kelolanya adalah negara. Apakah dibenarkan dengan konteks seperti ini Pak Tumpak? Dan juga Pak Eri. Sedikit saja, terima kasih. Silahkan Pak Tumpak dulu. Ini yang ada di struktur organisasi sesuai undang-undang. Terima kasih. Atas pertanyaan itu tentunya yang keluar dari saya pendapat. Bapak minta pendapat, ya tentunya menurut pendapat saya legalitasnya harus selesai dulu. Tentu. Tetapi saya juga tidak tahu prosedur di BKPM. Apakah boleh didaftarkan dulu legalitas menyusul? Saya juga tidak tahu. Tetapi kalau berdasarkan GCG, tentunya harus selesai dulu legalitasnya. Kan Bapak bertanya pendapat, toh? Ya. Dan perlu saya sampaikan juga, pada waktu ini terjadi, saya tentunya belum ada di situ. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Terima kasih. Baik. Dari Pak Terima Eri, kasih, Pak saya kira dari Pak Eri. Pak Eri, silakan Pak Eri. Saya kira tidak ada bedanya. Terima kasih. Maaf, sebentar. Baik, Tolong sebentar. pimpinan, saya Tolong terusin pertanyaan sebentar. Tolong diulangi Pak Eri karena saya tidak mungkin mencatat jawaban Pak Eri tidak ada bedanya. Jadi karena ini menjadi arsip negara, Pak. Baik, ya pada prinsipnya legalitas memang harus didahulukan. Semua diselesaikan dulu. Akan tetapi berdasarkan pengalaman tentu ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan dulu, legalitas menyusul.
Tapi pada umumnya legalitas harus didahulukan. Terima kasih. Ya, sebentar Pak, bukan pada umumnya. Bapak pernah di KPK gitu ya. Berarti ada persoalan hukum juga yang kadang-kadang persoalan legalitas yang itu nanti membuka celah kebocoran. Jadi menurut Bapak tentu bukan pada umumnya. Berdasarkan hukum yang ada, saya kira pasti mengertilah, Bapak pernah ditimah juga kan. Itu bagaimana Pak? Apakah harus legalitas dulu? Ini negara hukum Pak. Dan saya yakin jawaban Bapak ini pasti juga sesuai dengan hukum aturan yang ada, bukan pendapat umum. Silakan Pak. Ya, legalitas dulu. Baik. Silakan. Boleh diteruskan, pimpinan? Silakan. Dan katakanlah demikian, kemudian Pak Tumpak datang masuk di dalam struktur Dewan Komisaris di perusahaan tersebut. Apakah Bapak pernah melakukan suatu penelitian atau menindaklanjuti atau mendapat laporan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pelindo ini, Pak? Sebagai pengawas. Bapak tentunya sebagai komisaris tentu sebagai pengawas. Nah, kalau seumpamanya dapat, tindakan-tindakan apa yang telah Bapak lakukan terhadap hal itu? Terima kasih, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak itu perlu saya sampaikan begini. Kami adalah komisaris PT Pelindo yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi Pelindo. Masalah JCT itu adalah masalah yang ada di anak perusahaan. Sehingga kami tidak bisa menjangkau, mengawasi apa yang terjadi atau rups yang terjadi di JCT. Karena ada aturan Menteri BUMN yang mengatakan kami tidak bisa langsung. Jadi kami hanya melalui direksi, dalam hal ini laporan kinerja itu pun kalau sudah dikonsolidasikan. Sepengetahuan saya sejak saya masuk, belum dikonsolidasikan. Sehingga terus terang kami belum sampai mengetahui hal ini. Baru saya tahu sekarang. Terima kasih. Maaf Pak, sebentar. Mohon diulangi Pak tadi pernyataan yang sampai sekarang setahu Bapak belum dikonsolidasikan. Saya di waktu kami masuk itu laporan keuangannya belum dikonsolidasikan karena itu masih PMA, ya toh. Jadi kita hanya bisa melihat melalui salah satu direksi yang ada di sana yang pembina apa namanya? Pembina anak-anak perusahaan. Jadi kami lewat dia. Itu pun baru saya lakukan satu kali. Karena kami masih terbatas waktunya. Saya tidak tahu apakah ini sudah juga pernah dilaporkan kepada komisaris utama yang lalu. Tapi berdasarkan rapat internal kami, terus terang, kami tidaklah sendiri. Kami kolektif kolegial. Semuanya kami putuskan dalam rapat Dewan Komisaris. Saya tidak tahu zaman sebelum saya. Ya. Silakan ditanya. Baik, ini Pak John Kennedy memang ada, sebentar Pak, ada komisaris utama yang lama. Silahkan Bapak dijawab, karena semalam Anda yang 7 Juli aja tidak tahu. Atau hal-hal lain apakah Anda tahu? Saya terus terang tidak ingat apakah pernah dilaporkan Bu, tapi akan saya cek dulu sebentar. Saya terus terang tidak ingat, mohon maaf. Pimpinan, saya akan menginikan berkaitan dengan keberadaan oversight komite di dalam pasal 9 di dalam pasal 13 itu yang kemarin. Bentar. Ini Pak Masinton nanti barangkali ya yang oversight komite. Tadi kan berkaitan dengan pertanyaan Pak John tadi ke komisaris dan oversight komite. Nah, di dalam pasal 13 BUMN itu ya, Undang-Undang BUMN, organ persero itu RUPS, direksi dan komisaris. Terus kemudian di pasal 91, selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Yang saya tanyakan, Pak Eri Riana pernah baca undang-undang ini? Pernah. Tapi kan sebagaimana saya sampaikan, Pak Masinton, di dalam surat keputusan direksi
Pelindo disebutkan bahwa di diktum keempat, kalau kita baca secara cermat, Oversight Committee sebagaimana maksud diktum pertama. Keputusan ini tidak berwenang untuk mengawasi pengelolaan maupun kebijakan manajemen perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero secara umum, yang mana merupakan kewenangan Dewan Komisaris dan pemegang saham. Jadi jelas sekali lingkup kami adalah lingkup yang kecil, spesifik. Dan sementara khusus untuk 2 proyek itu. Undang-undang yang Bapak sebutkan ada di dalam mengingat. Terima kasih. Pimpinan, saya dalami lagi. Ya, kalau itu kewenangannya kecil, tapi kenapa kok ini kor-kornya di media minta dipanggil Pelindo 2? Ya, minta dipanggil Pelindo 2. Nah, ini kami panggil Bapak. Ya, gajinya dari mana Bapak? Persisnya gaji dari mana? Saya sudah jawab kemarin, saya nggak tahu dari mana, dari Pelindo lah. Jumlahnya berapa, Pak? 24 kalau tidak salah. Turun Bapak semalam 30 juta.